Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Komandan Bravo atau Komunikasi Tim Kampanye Nasional alias TKN Prabowo Gibran Budi Satrio Jiwandono menanggapi serangan saat debat keempat Pilpres 2024 terkait program food estate yang dinilai gagal oleh para rival. Klaim kegagalan food estate tersebut awalnya disinggung oleh calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Hal itu disampaikan dalam debat keempat Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu 21 Januari 2024 malam lalu, tepatnya di Jakarta Convention Center atau GCC Jakarta. Adapun Gibran menjawab tak semua food estate mengalami kegagalan. Ia menegaskan ada food estate yang berhasil dan sudah panen. Terkait food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang dianggap berhasil, Gibran menyebut di lokasi tersebutlah berhasil dihasilkan panen singkong hingga jagung. Secara terpisah, Budi Satrio mengatakan bahwa food estate tersebut bukanlah program yang instan, sehingga program lumbung pangan nasional tersebut harus terus dikawal dan dievaluasi dengan konsisten supaya dapat terwujud dengan baik. Budi mengatakan pasti ada ruang yang perlu disempurnakan untuk mewujudkan program lumbung pangan nasional itu. Sehingga jika Prabowo Gibran terpilih menjadi presiden dan wakil presiden nanti, keduanya bertekad untuk meneruskan program masa pemerintahan Joko Widodo tersebut. Jawab mungkin beberapa tuduhan bahwa proyek lumbung pangan nasional atau lumbung pangan ini adalah proyek yang gagal. Kita ingin memberikan informasi bahwa sebuah proyek untuk mewujudkan lumbung pangan ini bukan proses yang instan. Bukan satu hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan itu direncanakan, dijalankan, terus membuahkan hasil secara langsung. Memang membutuhkan proses. Tapi evaluasi dan juga pengawasan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak juga, termasuk kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke Sumatera Utara contohnya, sebuah destinasi lumbung pangan di bawah nama Kementerian Pertanian, itu melihat progres yang cukup signifikan yang menghasilkan produk-produk hortikultura, bawang sampai ke kentang yang membuahkan hasil yang baik. Apakah ada ruang untuk disempurnakan? Pasti ada. Jawab mungkin. Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menyatakan debat keempat Pilpres 2024 jauh lebih baik dibanding debat-debat sebelumnya. Ia mengatakan debat keempat yang digelar pada Minggu 21 Januari 2024 malam lalu di Jakarta Convention Center atau GCC Jakarta sudah banyak perubahan. Dikatakan olehnya, banyak yang disebutnya lubang-lubang Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI yang sudah dibenahi. Nusron Wahid juga mengatakan bahwa panitia penyelenggara pada debat keempat tersebut bekerja dengan cukup baik. Pernyataan itu disampaikan olehnya berdasarkan pengamatannya dalam mengikuti debat sejak awal sampai debat yang keempat. Ia juga mengatakan bahwa KPU RI semakin tambah pengalaman dari evaluasi debat-debat sebelumnya. Selain itu, panitia penyelenggara juga dinilainya sudah banyak yang mengerti. Serta saya berani mengatakan karena saya sering di lapangan 4 kali debat terlibat persiapan terus, ini debat yang persiapannya paling baik di antara 4 debat sebelumnya. Nggak tahu nanti yang kelima, mungkin karena yang udah keempat, pertama KPU-nya tambah pengalaman, IO-nya mungkin tambah mengerti atau bagaimana gitu, sehingga tahu tentang lubang-lubangnya yang harus dibenahi. Tapi saya menganggap bahwa dari aspek manajemen pelaksanaan debat semalam jauh dan paling baik di antara debat yang pernah dilaksanakan KPU, terutama dibandingkan dengan debat
di 3 debat sebelumnya, tanpa kami mengecilkan makna yang lain. Tapi kami harus objektif. Secara umum Mas Gibran dan Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid membela Cawapres nomor urut 2 seusai pertanyaan Gibran dalam debat dianggap recehan oleh Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD pada Senin 22 Januari 2024. Diketahui sebelumnya Mahfud enggan merespons tanggapan Gibran atas jawabannya untuk pertanyaan greenflation atau inflasi hijau. Awalnya, Gibran bertanya kepada Mahfud mengenai bagaimana cara mengatasi inflasi hijau. Nusron Wahid mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Gibran dalam debat bukanlah istilah asing. Satu di antaranya ketika Gibran bertanya terkait greenflation atau inflasi hijau ke Mahfud MD. Pihaknya pun mengatakan hanya pihak yang tidak paham dan menggeluti bidang tersebut saja yang menilai pertanyaan Gibran tersebut dianggap receh. pajaknya atau konsumsi bebannya ditanggung pada konsumen, dan itu ujung-ujungnya adalah inflasi. Itulah disebut dengan inflasi akibat ekonomi hijau. Sehingga ketika ada kebijakan ekonomi hijau, itu impactnya adalah inflasi atau harga akan naik. Ini harus diatasi bagaimana pada satu sisi dengan konteks Indonesia sebagai negara berkembang, harusnya jawabannya adalah kita mampu mengatasi itu supaya daya belinya tetap terjangkau. Tapi semalam tidak muncul jawaban itu karena ya memang yang bersangkutan, mohon maaf sekali mungkin tidak paham tentang konsep tersebut, tetapi kemudian menyalahkan bahwa ini adalah pertanyaan ecek-ecek dan sebagainya. Padahal ini adalah menurut saya sangat serius dan menjadi isu sentral di dalam kebijakan ekonomi hijau atau green energy. Itu adalah memang inflasi yang diakibatkan oleh kebijakan ekonomi hijau. Ini penting, karena apa artinya kita mengambil keputusan kalau endingnya itu justru memberatkan kepada masyarakat dan itu menurunkan daya beli. Hal yang sama. Demikian live breaking news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan sesaat lagi Anda akan menyaksikan program live update. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.